Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mbah Slamet Pusaka di channel Karno Tanding TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan judul Angel. Berbagai cara orang mau mendekatkan diri pada Allah, tergantung dari ajaran yang dianut dan guru-guru yang mereka percaya. Semuanya semata-mata ingin mendekatkan diri pada Allah. Dan karena sudah yakin, maka semua mengklaim itu benar. Menurutnya, disinilah kita harus jeli dan teliti, serta dikaji lagi. Dan adanya video ini saya buat tidak ada maksud menyalahkan siapapun dan menyindir ataupun mengejek. Karena perjalanan spiritual seseorang itu berbeda-beda, namun tetap tujuannya satu, yaitu Yang Maha Pencipta, walau dengan wasilah yang berbeda menurut apa yang diyakini masing-masing. Namun harus berhati-hati. Ini yang saya alami dulu karena saya suka amalan atau dzikir. Maka saya akan ceritakan tentang amalan atau dzikir yang saya lakukan dan saya amalkan satu persatu. Biasanya awal mengamalkan karena jumlahnya yang over alias ribuan akan mengalami fenomena-fenomena aneh, walaupun sebetulnya tidak aneh karena itu adalah godaan. Pertama adalah terasa panas di badan. Itu ada beberapa faktor. Bisa karena energi positif dari yang diamalkan sedang membersihkan energi negatif yang menempel di seluruh tubuh, atau faktor yang lain yang berbahaya adalah karena tiap amalan punya perwatakan sendiri. Contoh, ya Latif, artinya lemah lembut, tapi si pelaku watak aslinya pemarah. Itu akan jadi penyebab konslet. Kecuali memang si pelaku wataknya lembut, maka akan cocok dan adem untuk wirid yang artinya lembut, ya Latif. Godaan yang banyak terjebak dalam menguasai atau menjiwai semua amalan adalah setan yang berwujud dan mengaku wali atau kiai, yang seolah memberi petunjuk tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Untuk mengatasinya dengan cara jangan digagas atau jangan direken, nggak usah direken. Ketika kita sedang asik menuju kepada Allah, ya asik sajalah, jangan mau diajak bicara dan diganggu fokusnya pada Allah. Walau dia pakai pakaian ala wali atau kiai atau mengaku-ngaku dan lain-lain. Tandanya dia setan adalah karena tidak ada makhluk yang mau mengganggu orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah, kecuali setan. Kalaupun ada wali atau korin ulama yang datang itu setelah selesai beribadah pada Allah, bukan sedang ibadah, datang untuk memecah fokus pada Allah. Dan yang terakhir, godaan adalah ditunaikanlah hajatnya. Yang terakhir, godaan adalah ditunaikanlah hajatnya oleh Allah. Pasti akan merasa bahwa saya yang paling dekat dan didengar doanya, juga yang paling dipercaya. Dan pada ujungnya takabur serta merendahkan orang lain. Senang boleh saja karena wujud syukur kita dikabulkan, tapi jangan overload karena itu kehendaknya, bukan karena kuasa yang kita wirid atau yang kita baca. Soalnya yang kita baca hanya asmanya atau ayatnya, tapi bukan Allah sendiri. Itu hanya wasilah atau jembatan saja. Dan yang paling bahaya godaan dalam wirid atau zikir adalah
kita menghapus sifat Allah maha mengatur, karena kebanyakan kita yang mengatur Allah, dan Allah yang harus menuruti apapun yang diinginkan harus terpenuhi dengan cepat. Memang kita diperintahkan meminta hanya pada Allah, tapi kita harus tahu bahwa Allah punya hak prerogatif untuk dikabulkan atau tidaknya sebuah permintaan pada Allah. Yang terpenting kita minta dan baik sangka saja padanya, entah kapan diberi, tapi jangan minta maksa harus sekarang. Soalnya itu beda bab lain. Kita hanya berdoa dan berusaha saja secara istiqomah atau terus menerus, jangan putus asa, jangan terus punya pikiran Allah pilih kasih. Apalagi berdoa atau mengamalkan wirid atau zikir hanya karena kita tidak senang seseorang, terus minta supaya cepat diberi azab. Kalau lagi senang seseorang walau itu jelek, tapi mendoakan yang baik. Sekali overload image Allah itu babumu yang bisa diperintah saenake saudele dhewe, saenaknya sendiri. Masalah dosa itu saya rasa tidak terlalu mempengaruhi doa, cuma mempengaruhi keyakinan hati kita saja, menimbulkan was-was kalau doa kita tak terkabul. Dan masih banyak godaan-godaan yang lain yang menjadikan orang putus asa dan buruk sangka pada Allah, tapi tidak mau introspeksi ada kesalahan teknis di hati kita, tepatnya pesimis kalau doa kita dikabulkan. Minta sendiri diputusi sendiri doanya, kalau tidak diberi nyalake Gusti Allah, wa ora cetha wong koyok ngene. Sudah tidak ada kontribusinya pada Allah, mau minta maksa. Ini sekelumit masalah tentang bab pengamalan sebuah wirid atau zikir atau amalan, dan banyak yang terjegal pada dunia kodam atau dunia halusinasi dan fantasi. Ada yang mau menambahi pengalamannya silakan, karena prinsip dan pedoman saya boleh berbeda-beda, tetapi satu tujuan, menuju kepada Sang Pencipta. Ada yang menambahi silakan komen. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu may yurid. Aku punya keinginan dan kamu juga punya keinginan, tapi yang berlaku adalah keinginan Allah. Jadi bukan keinginan kita, tapi untuk selalu taat mengikuti apa yang Allah inginkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.